Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alfia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya, yaitu mempresentasikan ringkasan materi mengenai pemahaman saya tentang mata kuliah saya sebagai berikut. Selamat menyaksikan ya. Terima kasih. Oke, yang pertama yaitu bagaimana konsep dasar media pembelajaran. Ada yang tahu nggak sih? Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik sehingga mempunyai sifat dan tabiat yang sesuai dengan cita-cita pendidikan. Dalam arti lain, pendidikan merupakan pendewasaan peserta didik agar dapat mengembangkan bakat, potensi, dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, seharusnya pendidikan didesain guna memberikan pemahaman dan meningkatkan prestasi siswa. Next, yang kedua, memasuki mengenai definisi media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang artinya perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim ke penerima. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Jadi, media pembelajaran merupakan sarana perantara dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran di sini merupakan alat yang ampuh digunakan untuk memotivasi siswa agar mempunyai gairah belajar yang tinggi dan lebih mementingkan aspek emosinya dibandingkan rasionalitasnya. Jadi, media pembelajaran diperlukan untuk mempermudah dan membuat siswa senang saat belajar yang akan mempengaruhi hasil dari belajarnya nanti. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Terbagi menjadi 6, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif dengan menerapkan teori belajar. Yang ketiga, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang keempat, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Dan yang kelima, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran dapat ditingkatkan. Next, posisi media pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Oke, selanjutnya fungsi media pembelajaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Misalnya nih, dengan perantara gambar, potret, slide, film, dan video. Yang kedua, mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. Misalnya, rekaman suara denyut jantung. Yang ketiga, mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati. Misalnya, mengamati pelangi, gunung meletus, dan pertempuran dengan film atau video. Yang keempat, mudah membandingkan sesuatu, misalnya dengan bantuan gambar, model, ataupun foto. Siswa dapat membandingkan dua buah benda yang berbeda sifat, ukuran, warna, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing. Misalnya, dengan modul atau pengajaran siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan kecepatan mereka masing-masing. Oke, next. Landasan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, landasan filosofis. Ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Sebenarnya, pandangan tersebut tidak perlu muncul. Yang penting bagaimana pandangan guru menganggap siswa sebagai anak manusia yang memiliki kepribadian, harga diri, motivasi, dan memiliki kemampuan pribadi yang berbeda dengan yang lain. Maka, baik menggunakan media hasil teknologi baru maupun tidak, proses pembelajaran yang dilakukan harus tetap menggunakan pendekatan humanis. Yang kedua, landasan psikologis. Dengan memperhatikan keberagaman dan keunikan belajar,
Ketetapan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di samping itu, persepsi siswa juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Oleh karena itu, memahami persepsi ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi. Hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Yang ketiga yaitu landasan empiris. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan jika ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik, tipe, atau gaya belajarnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu landasan teknologis. Landasan teknologis di sini yaitu teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik perancangan, pengembangan, penerapan, serta pengelolaan, serta penilaian proses dan sumber belajar. Jadi, teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan evaluasi dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan yang terkontrol. Saya rasa cukup penjelasan singkat dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan dalam